Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali di hari Selasa 17 Agustus 2021 berketepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Mari kita, sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih hari ini Tuhan. Kami naikkan syukur oleh karena Tuhan memberikan rahmat anugerah-Mu Tuhan buat kehidupan kami dan buat bangsa negara kami Tuhan. Yaitu di hari Selasa ini Tuhan berketepatan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Biarlah Tuhan kami boleh mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kami Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, renungan pagi di hari Selasa 17 Agustus 2021 bertajuk kebenaran yang memerdekakan. Teks bacaan diambil dari Injil Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Di sini jelaskan ada hubungan kemerdekaan dengan pengetahuan yang benar. Saudara-saudara, salah seorang tokoh pendidikan bernama Paulo Freire mengatakan bahwa pendidikan harus memerdekakan. Dia adalah seorang ahli pendidik di Brasil pada tahun 1961 dan diangkat menjadi Direktur Perluasan Pendidikan dan Budaya Brasil. Menurut Paulo, pembebasan Brasil dari penindasan dan kebodohan haruslah lewat pendidikan yang membebaskan. Dan dia menerbitkan buku yang sangat terkenal, yaitu Pendidikan Kaum Tertindas, Pedagogy of Oppressed. Gema yang disampaikan Paulo mengangkat teologi pembebasan sehingga masyarakat harus kritis dan melawan segala bentuk penindasan. Nah, saudara-saudara, jika kita analisa ide dasar dari Paulo ini adalah ide dasar pendidikan yang membebaskan didasarkan pada pengajaran Tuhan Yesus, sebagaimana yang kita temukan dalam khotbah hari ini. Siapa yang menjadi murid Yesus akan menerima pengajaran kebenaran. Menjadi murid dituntun untuk mengenal kebenaran dan juga kebebasan. Pengajaran Yesus kepada para murid adalah pengajaran tentang kebenaran. Jika kita perhatikan di sini dalam bacaan kita, dialog Yesus dengan kaum Farisi dan ahli Taurat, nampak pencerahan atas ajaran yang menyembunyikan kebenaran. Demi ketaatan kepada Taurat, orang kehilangan esensi Taurat. Lihatlah kritik Yesus tentang hari Sabat. Disebutkan di sini bukan manusia untuk hari Sabat, tetapi Sabat itu untuk manusia. Hukum Taurat menjadi kuk dan merasa bersalah terus-menerus, ditambah lagi dengan Farisi yang seolah berdiri menjadi hakim atas segala perbuatan orang, sehingga setiap orang terus ditakuti akan rasa hukuman, apalagi setiap ada celaka dan sakit dianggap sebagai hukuman Taurat. Nah, saudara-saudara, kita mengetahui sekarang kebebasan yang membebaskan, yaitu Yesus Kristus yang telah membebaskan kita dari kutuk Taurat, dari hamba dosa dan kematian. Disebutkan di sini, saudara-saudara, dalam Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita
Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi dikenakan kut perhambaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa kisah kebenaran yang telah terjadi di dunia ini dan mengubah dunia ini sehingga menjadi merdeka. Tokoh yang pertama yang saya mau ajukan adalah Martin Luther King Jr. Ia gigih menentang rasisme, sekaligus dengan sangat pahit ia harus meninggal oleh karena ditembak peluru rasis. Namun kematian Martin Luther King Jr. bukanlah mematikan kebenaran yang disuarakan, dan ini mengundang simpati dari belahan seluruh dunia untuk bersama-sama melawan rasisme. Dasar perjuangannya adalah sumbernya Alkitab, bahwa manusia sama di hadapan Tuhan tanpa membedakan kulit, dan warga Amerika menikmati hak sipil seperti sekarang menjadi perlawanan melawan rasisme. Yang kedua adalah Nelson Mandela. Tokoh ini menentang apartheid di Afrika Selatan yang sangat terkenal. Apartheid adalah pemisahan kulit hitam dan kulit putih. Hitam merasa ditakdirkan sebagai budak, tidak memiliki hak sipil dan hidup hanya oleh belas kasihan ras putih atau ungu. Nelson Mandela berulang kali dipenjara, bahkan seumur hidupnya lebih lama dipenjara daripada menikmati kebebasan, demi memperjuangkan hak manusia sama di hadapan Tuhan. Nelson Mandela melawan apartheid, dan akhirnya Afrika Selatan menjadi negara terdepan negara-negara Afrika dalam hal kemajuan dan kesejahteraan. Tokoh yang terakhir adalah Dietrich Bonhoeffer, teolog muda Jerman melawan Nazi. Sungguh luar biasa bahwa ada perlawanan terhadap Jerman, pemerintahan Nazi yang begitu kejam. Sekalipun Dietrich Bonhoeffer dipenjara, dia dihukum mati oleh Nazi, dan perjuangan Dietrich Bonhoeffer mengubah Jerman yang hingga kini sekarang menjunjung tinggi kemerdekaan dan kebebasan. Saudara-saudara, ini adalah contoh. Dan bagaimana sekarang kita mengisi kemerdekaan yang ke-76 di tengah-tengah masa pandemi ini, yaitu saudara-saudara, pertama, tetaplah kritis dalam menemukan dan menegakkan kebenaran. Jangan mau diperdaya tipuan, provokasi, dan propaganda yang sering mengubah orang seolah-olah benar, tapi sesungguhnya telah diperdaya dusta dan kelicikan. Hari kemerdekaan saat ini, apalagi di masyarakat Indonesia yang saat ini menyambut hari kemerdekaan, banyak hoax, banyak propaganda di masyarakat untuk kepentingan politik tertentu. Kemerdekaan itu begitu mahal ditebus dengan darah para pejuang kemerdekaan yang termasuk martir. Oleh karena itu, mari kita mengisi Negara Kesatuan Republik Indonesia, membangun bangsa yang lebih maju, modern, dan terlebih lagi damai, sebab Kristus telah memerdekakan kita. Selamat Hari Kemerdekaan ke-76. Dirgahayu Republik Indonesia. Salam tangguh dan sehat dari kami. Tuhan beserta kita. Merdeka! Terima kasih, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Hari ini kami telah mendengarkan renungan pagi, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terpuji namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk kemerdekaan kami. Amin.